Oke, selamat malam, pada teman-teman semua menonton video ini, dan juga untuk Ibu Syana. eee, Dalam video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan juga Ibu Syana mengenai project ide eksperimen desain yang saya susun sebagai tugas, sebagai syarat lulusan Statin 2. Jadi dalam project ide ini secara singkat saja saya itu menyusun eksperimen desain berjudul pengaruh kualitas tidur terhadap kemampuan konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi data ini disebarkan hanya kepada mahasiswa, jadi para respondennya hanya mahasiswa yang saya sebarkan dengan cara saya chat, saya japri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa semuanya adalah mahasiswa. Oke, kemudian dari data ini saya itu mengumpulkan melalui Google Form. Mengapa melalui Google Form? Sebenarnya kalau ingin disampaikan pada responden untuk mempraktekkan itu sepertinya tidak bisa karena tidur tidak bisa dikontrol secara sadar, jadi sehingga saya hanya memberikan Google Form untuk diisi, namun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Google Form itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab berdasarkan pengalaman saja. Jadi berdasarkan pengalaman tidur dari responden selama seminggu terakhir ini. Dan responden juga diminta untuk mengisi semirip mungkin dengan yang mereka ingat gitu. Oke, jadi dari data itu ada 2 faktor yang saya ambil, yaitu kualitas tidur yang saya ambil dari pertanyaan kendala. Jadi di dalam Google Form itu ada pertanyaan kendala-kendala dalam tidur, seperti mungkin terbangun tengah malam karena ingin ke toilet atau batuk, atau mungkin terbangun tengah malam karena kedinginan atau kepanasan sih. Karena itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas tidur itu menjadi menurun. Dari nilai tersebut kemudian akan saya rata-rata dan me me akan menampilkan sebuah skor, dan nantinya dari skor tersebut itu sudah ada rumusnya. Saya menggunakan metode untuk penghitungan kualitas tidur itu menggunakan metode PVS, saya agak lupa namanya, tapi itu ada di internet. Jadi dari skornya itu nanti akan dikelompokkan. Semisalkan skor yang 0 sampai 3 itu berarti masuk golongan 1. Untuk skor berapa golongan 2, dan itu akan saya ambil sebagai kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk, seperti itu. Kemudian dari, eee, saya juga mengambil faktor lain, yaitu apakah mahasiswa merasa mengantuk dan kesulitan untuk fokus ketika pelajaran. Itu saya ambil dari pertanyaan mengenai hal mengantuk itu, yang pilihan jawabannya hanya ya dan tidak, sehingga hanya ada nilai 1 dan 2 yang berarti ya, ya dan tidak itu. Jadi dari hasil Google Form itu saya interpretasikan semuanya menjadi angka, dan kemudian dari angka tersebutlah saya masukkan ke dalam Minitab. Oke, saya mulai saja langsung. Ini datanya sudah saya kelompokkan untuk mempermudah supaya videonya juga tidak terlalu panjang. Jadi data yang saya dapat itu sudah saya kelompokkan menjadi A1, A2, B1, dan B2. A1 itu tidak mengantuk, A2 mengantuk, B1 kualitas tidur baik, B2 kualitas tidur buruk. Mengapa di sini A1 dan B1 itu seperti berbanding terbalik ya? Karena konotasi kata dari faktor mengantuk itu sendiri sudah negatif. Jadi yang di A1 itu saya masukkan yang positif, sehingga di A1-nya itu tidak mengantuk gitu, dan mengantuknya masuk A2. Sedangkan B1-nya baik, B2 buruk, seperti itu. Ini datanya saya ambil hanya 4 responden saja. Kemudian sebenarnya ada yang saya naikkan nilainya karena tidak bisa menghitung nilai 0, sehingga saya naikkan 1 semua. Jadi yang 0 menjadi 1, dan 1 menjadi 2, dan seterusnya, seperti itu. Oke, langkah pertama itu saya akan lakukan, saya akan create factorial design terlebih dahulu. Oke, saya menggunakan 2 level faktorial, kemudian number of faktornya 2 karena hanya ada 2 faktor, yaitu kualitas tidur dan mengantuk tidak itu. Kemudian dari desainnya saya masukkan replicates-nya 4 karena
responden saya hanya ada 4 dan number of blocknya 1 karena tidak ada blockingnya. Kemudian option run supaya data tidak teracak. Kemudian yang pertama ini akan saya isi dengan mengantuk. Kedua akan saya isi dengan kualitas tidur. Data saya ganti menjadi teks, yang juga menjadi teks. Di sini saya isi tidak mengantuk. Di sini mengantuk. Kualitas buruk. Dan ini kualitas tidur baik. Oke. Resultnya juga sudah oke. Oke, saya klik oke. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, dari data ini kemudian akan dinilai-nilai dari hasilnya, yaitu saya bandingkan, yaitu konsentrasi belajar. Oke, di sini cara masukkan nilainya yaitu saya masukkan dengan cara melihat dari tabel yang sebelumnya saya buat. Jadi misalkan ini tidak mengantuk kualitas tidur buruk, saya lihat dari sini tidak mengantuk kualitas tidur buruk, berarti A1, sebentar, tidak mengantuk kualitas tidur buruk ya, berarti A1 B2, sehingga A1 B2 ini 3. Yang berikutnya yaitu mengantuk kualitas tidur buruk, mengantuk berarti B2, A2 dan B2 seperti ini. Oke, kemudian tidak mengantuk kualitas tidur baik yaitu A1 dan B1, tidak mengantuk kualitas tidur baik, yang sisanya terakhir adalah A2 dan B2. Oke, untuk mempercepatnya di sini saya sudah susun sebelumnya sesuai dengan data yang akan dimasukkan. Ini sudah sesuai semuanya, tinggal copy paste saja supaya cepat. Oke, di data sudah komplit sampai 16 data. Kemudian langkah berikutnya yang saya lakukan adalah saya akan menganalisa dari faktorial design. Saya masukkan nilainya, yaitu responsnya konsentrasi. Untuk grafik saya masukkan 4-in-1. Untuk resultnya sendiri, oke, sudah benar. Storage-nya saya akan centang fix dan residualnya. Oke, di sini muncul hasil. Nah ini, sebentar, ini saya akan naikkan dulu decimal place-nya menjadi 5. Oke, supaya terlihat ini, di sini p-value-nya dari masing-masing data itu di bawah alpha. Di sini alpha yang kita pakai adalah 5%, yaitu 0,05. Jadi sehingga di sini data mengantuk itu terlihat p-value-nya nilainya berada di bawah 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa data ini dependent dan data ini memiliki pengaruh terhadap hasilnya, terhadap kualitas tidurnya. Maaf. Data mengantuk ini memiliki pengaruh terhadap konsentrasi belajar maksud saya. Kemudian untuk kualitas tidur sendiri itu juga datanya dependent karena dia di bawah 5%, dan data ini juga berarti memiliki pengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Sedangkan untuk two-way interaction-nya, yaitu mengantuk dan kualitas tidur, memiliki nilai di bawah 5% juga. Yang berarti kedua data ini memiliki interaksi satu sama lain yang mempengaruhi terhadap konsentrasi belajar siswa. Oke. Kemudian untuk dari grafik ini, dari versus order ini dapat dilihat juga datanya untuk acak-acakan tidak rata, sehingga data ini merupakan data yang identik. Kemudian setelah dari situ saya akan buat factorial plotnya. Tidur, oke, sudah baik. Factorial plot ini dapat dilihat. Sebentar, saya kecilkan. Nah, dapat kita amati bahwa mengantuk, ketika siswa itu mengantuk, maka konsentrasi belajarnya akan sangat rendah ketika pelajaran berlangsung. Namun apabila siswa tidak mengantuk saat pelajaran, maka konsentrasinya akan tinggi. Nah,
Begitu juga dengan kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk akan mempengaruhi tingkat konsentrasi menjadi lebih rendah, dan kualitas tidur yang baik akan membuat tingkat konsentrasinya lebih tinggi. Dan hubungan dari kedua grafik tersebut yaitu ketika mahasiswa itu tidak mengantuk dan namun memiliki kualitas tidur yang buruk, maka uh, mereka akan tetap dapat berkonsentrasi dengan baik. Namun apabila mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk dan juga mengantuk ketika pelajaran, maka sudah dipastikan bahwa tidak akan dapat berkonsentrasi dengan baik. Nilainya sangat rendah sekali ini. Dan ketika mahasiswa itu mengantuk namun kualitas tidurnya baik, hasilnya yaitu konsentrasi mereka masih lebih mending nilainya daripada yang ini. Karena apabila mahasiswa memiliki kualitas tidur yang baik dan tidak mengantuk, maka konsentrasinya akan sangat tinggi nilainya. Oke, di sini sudah. Kemudian saya akan melakukan normalitas terlebih dahulu dari residual yang ada. Di sini setelah saya amati, sebenarnya data yang saya masukkan ini datanya tidak memenuhi normal ya, karena ini p-value-nya itu berada di bawah persen untuk normality test, sehingga kalau di bawah 5% berarti data ini itu tidak normal maksudnya. Karena setelah saya amati, ternyata data ini yang membuat tidak normal adalah karena ada nilai yang sangat tinggi. Kemarin tadi coba juga saya buat box plot dari residual yang ada. Ternyata yang membuat nilainya itu membuat data yang tidak normal itu karena adanya data yang sangat ekstrim. Jadi kalau dari box plot lihat data yang sangat ekstrim ini. Mohon maaf. Graphic box plot. Oke. Nah, ini konsentrasi. Jadi dari nilai data yang saya dapat yang membuat data ini menjadi tidak normal itu karena adanya nilai ekstrim, dan salah satu nilai ekstrimnya adalah nilai nilai konsentrasi yang memiliki skor 5 itu. Yang sangat membuat data ini tidak normal. Oke, kemudian apabila dilanjutkan lagi, maka selanjutnya akan saya membuat CLM-nya. Saya masukkan responnya konsentrasi, faktornya saya masukkan mengantuk, kualitas tidur, serta bloknya juga saya masukkan blockingnya. Kemudian grafiknya. Oke, sudah. Untuk model, ini saya hapus semua, saya mengantuk, kualitas tidur, dan keduanya. Ya, yang keduanya. Oke. Kemudian storage tidak usah. Oke. Nah, dari CLM yang sudah keluar ini, kita harus mengecek terlebih dahulu dari p-value-nya. Jadi p-value-nya ini harus dipastikan bahwa ini total jumlahnya sama dengan p-value yang ada untuk mengantuk, kualitas tidur, dan keduanya. Oke, sampai saya pastikan bahwa nilainya sama, sehingga tidak ada perbedaan dan dapat dipastikan bahwa data ini sudah benar dan prosesnya. Setelah itu saya akan masukkan menjadi comparison, saya akan bandingkan dari data mengantuk dan kualitasikan metode Tukey. Dan responnya saya masukkan konsentrasi. Oke. Nah, dari data yang mengantuk dapat dilihat bahwa mereka memiliki grouping yang berbeda. Tidak mengantuk di grup A dan mengantuk di grup B. Maka dapat diartikan bahwa faktor ini itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi hasilnya dari apabila siswa mengantuk dan tidak mengantuk itu hasilnya sangat signifikan mempengaruhi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Begitu juga dengan kualitas tidur. Data pada kualitas tidur ini juga terdapat pada dua grup yang berbeda, sehingga dapat pastikan juga bahwa data ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap data konsentrasi belajar mahasiswa. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar mahasiswa itu dipengaruhi oleh kualitas tidur yang baik atau buruk, dan juga dipengaruhi oleh kondisi mereka ketika pelajaran, apakah mereka mengantuk atau tidak. Seperti itu kesimpulan dari project eksperimen desain ini. Oke.
Sekian presentasi dari saya dan penjelasan mengenai proyek eksperimen desain saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Selamat malam.